Halo dan selamat datang teman-teman semua. Kali ini saya ingin bahas soal kuis di AMK yang kemarin tempo hari saya berikan. Jadi kalau di kuis kemarin itu ada 3 jenis soal ya. Pertama itu terkait impor data. Di sini teman-teman bisa lihat terkait impor data. Kemudian ada validasi data dan uji pengendalian. Sama yang terakhir adalah mengenai pengolahan data elektronik dan parallel simulation. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Yang pertama mengenai impor data. Mungkin sebelumnya kita ekstrak dulu soalnya ya. Oke, jadi mungkin sambil nunggu proses pengekstrakan, jadi seperti teman-teman ketahui, di soal tersebut ada 3 kemampuan yang diuji ya. Pertama itu mengenai import data. Import data ini nggak sekedar bagaimana cara mengimpor data itu di aplikasi Excel yang kita gunakan, tapi kita juga perlu dituntut memiliki skill untuk mengenali tipe dari masing-masing data yang akan kita impor gitu dari penampilan file yang kita buka melalui Notepad tersebut. Gitu. Terus yang kedua ada uji pengendalian, itu ada 2. Jadi bagaimana cara kita membuat simulasi pengendalian di Excel, lalu kemudian kita melakukan pengujian atas pengendalian tersebut. Dan yang terakhir adalah kemampuan kita mengolah data melalui Excel, terutama melalui pivot table dan SUMIF. Kemudian kita bandingkan dengan laporan dari audit. Seperti itu. Oke, ya, ini soalnya. Jadi ada 3 soal. Pertama mengenai import data, kedua validasi data, dan ketiga pengolahan data elektronik. Kita coba yang import data dulu ya. Oke, di sini kita baca soal 1. Nah, di situ kita diminta mengimpor ke 6 file yang ada di soal tersebut. Ada 6 file di sini. Nah, kemudian untuk masing-masing soal kita diminta identifikasi setelah kita import nama filenya apa dan tipe filenya itu apa. Kalau tipenya text file dengan delimiter, maka kita sebutkan juga delimiternya. Oke. Nah, karena di sini kita nggak bisa lihat dengan jelas ya, tipe filenya itu apa, karena ekstensi filenya itu sengaja diacak, gitu. Jadi kita harus membuka satu persatu filenya untuk melihat tipe file dari masing-masing file tersebut. Gitu. Apakah dia itu text file, apakah dia itu JSON, apakah dia itu XML, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Caranya kita buka file tersebut menggunakan Notepad. Kita klik kanan, kemudian klik Open With kalau di Windows. Nah, lalu kita pilih aplikasi Notepad untuk membuka file tersebut. Nah, di situ kelihatan filenya itu isinya apa. Dan kita bisa lihat dari penampilan fisik yang ada di dalam file tersebut itu, file itu tergolong sebagai file apa atau jenis filenya itu apa. Kalau bentuknya seperti ini, jadi hanya nama kolom, kemudian dibatasin dengan pagar, kemudian nama kolom berikutnya dikasih pagar lagi, kemudian ada nama kolom berikutnya, dan yang di bawahnya juga ada nilai, kemudian ada pagar, kemudian ada nilai lagi, pagar lagi, seperti itu. Sebetulnya kan bisa kita lihat bahwa ini itu adalah sebuah tabel. Itu hanya saja dia disimpan sebagai teks itu, atau biasa kita kenal sebagai text file. Nah, ini adalah text file yang sebetulnya merepresentasikan sebuah tabel, tapi dia memiliki sebuah delimiter. Itu kolom-kolom dalam sebuah tabelnya itu diwakili dengan sebuah delimiter yang di sini adalah simbol pagar. Seperti itu. Nah, ketika kita mengimpor filenya ke dalam Excel, maka kita bisa menggunakan informasi yang sudah kita ketahui ini untuk mengimpor file tersebut di Excel. Kita menentukan jenis file yang akan kita impor itu apa, delimiternya apa, dan seterusnya. Gitu. Oke, mari kita buka Excel.
Kalau sekilas kita lihat di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya. Pertama ada order number. Order number ini sepertinya adalah angka sebetulnya, tapi dia entah kenapa dia memiliki pembatas ribuan di situ. Pembatas ribuannya berupa koma. Kemudian ada order date sama ship date. Ini sudah jelas tipenya itu adalah tanggal dengan urutan, yaitu ini berarti diawali dengan tahun, yang kedua ini adalah bulannya, dan yang ketiga adalah tanggalnya. Gitu. Kenapa yang ketiga tanggal dan kedua bulan? Karena di sini kita lihat ada 29 di akhir tanggalnya, maka nggak mungkin kan kalau yang terakhir ini adalah bulan. Ini pasti adalah tanggalnya. Oke, kita coba import file ini ke Excel. Jadi dengan kita mengenali jenis file tersebut, maka kita bisa menentukan bagaimana cara mengimpor file tersebut ke dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Oke, kita buat satu workbook baru ya. Nah, bagaimana cara kita mengimpor file tersebut ke Microsoft Excel, teman-teman? Kita bisa mengimpornya melalui menu data. Sini ada menu data, kemudian get data. Lalu kita, kalau di sini saya menggunakan Legacy Wizards. Gitu. Kalau di Microsoft Excel yang bukan 365, itu biasanya dia sudah ada from text seperti itu. From access. Nah, karena itu adalah sebuah text file, maka kita bisa mengimpornya sebagai from text. Sini. Oke, kita buka filenya. Di salah satu import data. Nah, di sini karena tadi ekstensi filenya itu diacak, jadi tidak mencerminkan bahwa itu adalah sebuah text file, maka di sini kita pilih dulu. Di sini kita pilih di dropdown yang ada di menu import text file ini, kita pilih all files, gitu, agar dia menampilkan semua file yang ada di folder tersebut. Nah, kita akan mengimpor file yang pertama, yaitu yang ekstensinya adalah abc. Oke, jadi di sini kita bisa memilih apakah dia itu adalah delimited text file ataukah dia fixed with text file. Itu karena tadi kita sudah melihat bahwa file tersebut adalah text file yang memiliki pembatas atau delimiter, maka kita pilih tipenya adalah delimited. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tentukan delimiternya itu apa. Seperti kita lihat, di sini delimiternya itu adalah simbol pagar. Maka kita ketikkan di sini pagar. Gitu. Nah, kemudian kita menentukan untuk masing-masing kolom itu tipe datanya itu apa. Kalau seperti ini, untuk order number, itu kan dia general ya. General ini untuk membuat kolom tersebut bertipe angka. Gitu. Tapi di sini kita lihat ada pembatas ribuannya, yaitu koma. Kita perlu tentukan dulu, atau kita perlu pastikan dulu bahwa Excel kita bisa membaca koma tersebut sebagai pembatas ribuan. Kita klik di sini Advance. Nah, di sini masih terbalik nih, kita bisa lihat secara default di Excel saya, desimal separatornya itu adalah koma, dan thousand separatornya itu adalah titik. Itu pembatas ribuannya masih titik kalau di Excel saya. Sementara di file tersebut, pembatas ribuannya itu adalah koma. Maka kita harus setting dulu di sini, menentukan bahwa thousand separatornya itu adalah koma, lalu desimal separatornya itu titik. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Untuk order date sama ship date, ini kita pilih tipenya yaitu date dengan urutan tahun, bulan, dan tanggal. Jadi YMD, year, month, date. Oke, statusnya itu adalah text, customer number, general. Oke, kita klik finish kalau sudah selesai. Nah, nanti akan muncul jendela import data. Kita bisa memilih di mana akan meletakkan data yang tadi sudah kita import. Kita pilih di existing worksheet aja di sel A1,
Tapi jangan lupa sebelum kita mengimpor data, kita bisa mencentang add this data to the data model. Gitu. Kenapa? Agar supaya nanti hasil impor kita itu sudah dalam bentuk tabel. Jadi, coba kita lihat ya. Nanti setelah data kita di load, ketika kita memilih add this data to data model, maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa data tersebut sudah dalam bentuk tabel yang jadi. Gitu. Tapi di sini saya tadi ada kesalahan ketika mengimpor data, yaitu ketika impor data harusnya saya memilih atau memberikan konfirmasi bahwa data yang saya impor ini memiliki header. Gitu. Tapi karena tadi saya tidak mencentang bahwa data itu memiliki header, maka header kolomnya, header tabelnya ini ya dibaca sebagai sebuah record. Gitu. Jadi headernya masih kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Ini kita copy saja, kita pindahkan ke atas. Yang di sini kita hapus. Oke, seperti ini ya. Jadi soal pertama selesai. Dataset. Ini kita kasih nama menggunakan ekstensinya aja ya, ABC. Tadi kita diminta untuk menuliskan nama file, sama tipe filenya. Nama file kita ketikkan aja ekstensinya ABC, tipe filenya itu adalah text file, delimiternya pagar. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yang ekstensinya DEF. Kita coba buka menggunakan Notepad untuk melihat tipe file tersebut. Oke, di sini saya yakin teman-teman sudah bisa menebak. Ini masih sama, yaitu tipenya text file, hanya delimiternya berbeda. Delimiternya sekarang adalah add itu atau akeong di sini. Oke, sama seperti tadi, kita buat sheet baru untuk mengimpor file tersebut. Impor melalui menu data, get data, kemudian from text. Kita ambil file yang tadi, file yang ekstensinya DEF. Oke, tipe filenya itu adalah delimited text file, dan jangan lupa centang my data has headers. Kemudian klik next. Pembatasnya itu adalah karakter lain, yaitu add. Next, kita tentukan tipe data dari masing-masing kolom. Yang pertama untuk ordenable-nya general, tapi desimal separatornya titik, pembatas ribuannya adalah koma. Oke, ini teks, kemudian ini adalah untuk 3 kolom terakhir dia general. Lihat dulu pembatas ribuan dan desimalnya. Desimal separatornya itu adalah titik, dan thousand separatornya atau pembatas ribuannya itu adalah koma. Jika sudah, klik OK, lalu terakhir kita klik finish. Jadi kita pilih sel untuk menaruh data tersebut, dan jangan lupa add this data to the data model agar file yang kita impor langsung dikonversi sebagai tabel. Jadi hasilnya langsung rapi seperti ini. Oke, nama file df, tipe filenya adalah text file, delimiter f. Oke, lanjut ke file yang ketiga, yang ekstensinya GHI. Oke, di sini agak beda ya. Jadi kalau tadi itu tipe filenya itu adalah text file dengan delimiter. Sekarang kalau kita lihat di sini, dari baris pertama kita bisa lihat bahwa ini adalah file XML. Gitu. Jadi dia adalah extensible markup language. Yang paling bisa ditandai dari file XML itu adalah adanya kurung berupa tanda lebih kecil seperti ini, kurung tag kayak gitu.
Oke, jadi kita akan mengimpor file XML ini ke Excel. Caranya bagaimana mengimpor file XML ke dalam Excel? Kalau mengimpor file XML ke dalam Excel, caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal drag file ini ke Microsoft Excel, lalu kita drop ke situ. Jadi kita tinggal geser aja di file GHI ini ke Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Excel memunculkan jendela untuk mengkonfirmasi bahwa file tersebut akan kita impor ke dalam Excel. Di sini karena kita akan mengimpor file dari luar, maka otomatis secara otomatis Excel itu mengonfirmasi kepada kita apakah kita yakin akan mengimpor file dari luar tersebut karena ada resiko keamanan di situ. Ya karena itu file XML biasa ya, nggak ada yang aneh-aneh. Kita klik yes aja. Kita open sebagai XML table, klik OK. Ya, ini klik OK juga. Oke, dia langsung jadi berupa sebuah tabel baru. Kayak gitu. Sangat mudah ya, jadi otomatis dia dibaca sebagai tabel kalau file XML. Oke, kita beri nama sheet-nya. Tadi ekstensinya adalah GAI. Kita jadikan satu ya dengan teman-temannya yang lain tadi. Kita move sheet tersebut ke file yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke file keempat. File keempat ini ekstensinya JKL. Oke, seperti biasa kita klik kanan, lalu kita buka dengan Notepad. Kita buka dengan Notepad untuk mengetahui tipe file yang akan kita import. Oke, ternyata di sini masih sama. Tipe filenya itu adalah XML. Jadi kita bisa impor dengan cara drag and drop ke Microsoft Excel. Kita klik yes aja konfirmasinya. Kita open sebagai XML table. Oke. Lalu kita klik OK lagi. Oke, seperti ini. Kita rename nama sheet-nya JKL. Kita klik kanan, kita pindahkan ke file yang tadi kita buat pertama kali. Oke, dia jadi satu sama teman-temannya. Oke, kita sudah mengimpor 4 file dari 6 file yang diminta di soal. Sekarang kita masuk ke file kelima dengan ekstensi MNO. Kita lihat ya, ini tipe filenya apa sekarang. Seperti biasa, kita buka dengan Notepad untuk mengenali tipe filenya. Kita klik OK. Nah, di sini kita coba lihat. Kalau secara penampilan fisik, dia adalah file dengan tipe text file. Gitu. Tipenya text file, tapi delimiternya sekarang berbeda. Delimiternya adalah tanda garis lurus vertikal seperti ini ya. Ini delimiternya. Gitu. Delimiter ini memisahkan nilai antar kolom, baik judul kolom maupun isi dari tabel tersebut dalam masing-masing barisnya. Oke, kita tutup filenya, lalu kita import ke dalam Microsoft Excel. Kita masuk ke menu data seperti tadi, get data, lalu from file atau from text maksudnya. Oke, kita pilih filenya, kita pilih all files karena tadi ekstensinya bukan ekstensi standar text file. Kita pilih file kelima, yaitu file dengan ekstensi MNO. Oke, dia adalah file dengan delimited. Di sini kita pilih delimited dan kita centang my data has headers gitu, agar supaya kolom yang baris pertama ini dibaca sebagai judul tabelnya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tentukan delimiternya yaitu garis vertikal. Seperti ini. Kalau sudah kita klik next. Oke, untuk masing-masing kolom kita tentukan tipe datanya. Kolom pertama office code ini adalah number, jadi isinya angka, jadi kita biarkan aja general. Kemudian kota, nomor telepon, alamat, negara, postcode, teritori, ini semuanya kita pilih. Kita blok semuanya aja sekaligus dan kita
pilih tipe kolomnya, tipe data dalam kolom tersebut adalah teks. Kalau sudah, kita klik finish. Oke, kita taruh aja di sel A1 dan jangan lupa dicentang add this data to the data model agar data yang kita import langsung siap guna. Siap guna, siap pakai maksudnya ya. Oke, kita rename nama sheetnya MNO. Oh iya, tadi lupa yang XML belum kita tulis nama file dan tipe filenya ya. Nama file dia GHI, tipe filenya adalah XML. Yang JKL juga sama, nama filenya itu JKL, tipe filenya itu adalah XML. Berikutnya MNO, nama filenya itu MNO, tipe filenya itu adalah text file dengan delimiter tanda garis vertikal. Oke, sudah 5 file yang kita impor, tinggal file yang terakhir. Seperti biasa, kita klik kanan, lalu kita buka menggunakan Notepad untuk mengenali tipe file yang akan kita impor ke dalam Excel tersebut. Oke, di sini text file juga, tapi kita bisa lihat kalau pembatas antar kolomnya itu ada seperti sebuah jarak, ya. Ini bukan simbol tertentu, tapi ada jaraknya. Nah, karena di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing kolom itu dia tidak memiliki jarak yang sama, maka di sini sebetulnya dia adalah text file dengan delimiter, itu bukan fixed width. Kalau fixed width itu ketika dia dipisahkan dengan jarak, maka masing-masing kolomnya itu dia sudah sudah terlihat dalam format table gitu. Jadi kalau di sini kan dia masih berjauhan ya. Product name-nya sama product code masih lurus, tapi produk lainnya dia nggak lurus. Kayak gitu. Buy price juga nggak lurus, MSRP juga nggak lurus. Jadi dia adalah text file, tapi dia text file dengan delimiter. Oke, kita coba import file yang terakhir ya. File PKR. Oke, kita lewat get data importnya, lalu kita masuk ke from text. Gitu. Oke, kita pilih all files untuk menampilkan semua jenis file di dalam folder tersebut. Kita pilih file yang ke-6 yaitu file PKR. Kita di sini tentukan bahwa dia adalah delimited text file. Dan jangan lupa centang my data has headers. Kita tentukan pembatasnya yaitu, nah di sini dia langsung otomatis mengidentifikasi bahwa delimiternya itu adalah tab seperti itu. Sudah kita klik next. Oke, untuk product code dia adalah text, product name dia text, product line dia juga text. Nah, by price dan MSRP ini adalah angka, jadi general, numerik. Tapi kita perlu pastikan dulu bahwa pembatas desimal dan pembatas ribuannya sudah tepat. Kita klik advance, lalu pembatas desimalnya kita pilih titik. Gitu. Sini kita bisa lihat ya, by price-nya aja pembatas desimalnya itu titik. Pembatas ribuannya baru koma. Kita klik OK. Nah, sudah kita klik finish. Jadi kita tahu di sel A1 dan jangan lupa centang add this data to the data model. Kita klik OK. Oke, ini nama filenya PKR dan tipe datanya itu adalah text file, delimiternya tab. Oke, soal pertama selesai. Kita simpan dulu soal pertama. Jawaban soal 1. Oke, soal pertama sudah selesai.
Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini adalah validasi data dan uji pengendalian. Jadi ada dua komponen di soal tersebut. Pertama, validasi data. Kedua, uji pengendalian. Kita coba buka yang pertama ya, validasi data. Oke, yang uji pengendalian juga kita buka filenya. Ada dua file di situ. Oke, ini soal kedua ya, soal kedua mengenai validasi data. Dan ini soal ketiga mengenai uji pengendalian. Kita lihat dulu yang pertama soal 2. Soal 2 di sini adalah validasi data. Ada satu tabel dengan 10 baris dan ada 5 pertanyaan di situ. Oke, ada sheet sales sama references. Oke, di sini kita baca dulu instruksinya. Ini kita diminta buatlah pengendalian input menggunakan menu data validation pada aplikasi spreadsheet untuk tujuan berikut ini. Oke, jadi kita diminta membuat pengendalian input ya di sini. Pengendalian input aplikasi, tapi menggunakan Microsoft Excel itu untuk tujuan-tujuan pengendalian berikut ini. Jadi di situ ada 5 tujuan pengendalian. Itu yang pertama adalah kita disuruh membuat pengendalian input untuk memastikan bahwa order date itu hanya dibatasi untuk tahun 2021 aja. Kita lihat di sini, oke, kolom yang ini ya, order date-nya itu hanya boleh diisi dengan tanggal yang tahunnya itu ada 2021. Oke, yang kedua, memastikan bahwa product lines itu hanya sesuai dengan yang terdaftar pada sheet referensi. Product lines itu yang kolom ini ya, kolom yang ada di ini ya, product line itu hanya yang terdaftar pada sheet referensi yang ada di sini. Oke, product lines-nya itu hanya 7 jenis gitu, classic cars sampai vintage cars. Itu tujuan pengendalian yang ketiga adalah memastikan quantity order dan price each tidak nol atau minus. Quantity order berarti yang ini ya, quantity order di kolom C ini, dan price each atau kolom B ini, di sini nilainya tidak boleh 0 atau minus. Dan yang keempat, customer name-nya. Customer name itu berarti yang di kolom M ini, di sini dia tidak boleh kosong. Dan yang terakhir, order number yang ada di sini harus dipastikan bahwa tipenya adalah numerik. Gitu. Oke, kita buat pengendaliannya dengan data validation di Excel. Langkah pertama kita blok dulu file kolom bukan filenya, tabelnya kita blok dulu, kita Ctrl A, Ctrl A gini, kemudian kita format sebagai table, format as table. My table has headers, centang, oke, seperti ini. Jadi tabelnya sudah terformat ke dalam sebuah Excel table yang bisa kita filter seperti itu dan bisa kita urutkan. Oke. Ini juga mempermudah kita untuk membuat data validation menggunakan Microsoft Excel. Oke, yang pertama kita memastikan bahwa order date hanya dibatasi untuk tahun 2021. Seperti ini order date-nya hanya dibatasi tahun 2021. Oke, kita blok dulu satu kolom ini order date, lalu kita masuk ke menu data. Kemudian ada di sini ada data tools di situ. Data tools. Nah, di situ juga ada data validation. Data validation. Ini untuk membuat simulasi pengendalian aplikasi. Kita masuk ke data validation. Nah, di sini kita bisa menentukan settingnya. Validation kriterianya itu apa? Gitu. Jadi kita bisa memilih validation kriteria sesuai dengan yang diminta di soal. Oke, untuk order date yang diminta tadi adalah hanya yang bisa diisi tahun 2021 aja. Maka di sini kita bisa pilih allow date seperti itu. Lalu kita bisa tentukan tanggalnya itu apa? Apakah between atau antara atau dan lain-lain. Di sini ada banyak kriteria yang bisa kita utilisasi. Gitu. Karena di sini yang diminta adalah tahun 2021, maka kita bisa pilih between. Gitu. Jadi kita tentukan di sini start date ya.
berapa dan end date-nya berapa. Tahun 2021 kan dimulai dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 ya. Seperti itu. Oke. Satu Januari 2021 di sini kita tulis start date-nya, awal tahun dimulai dari 1 Januari 2021 dan akhir tahun sampai 31 Desember 2021. Sudah, kita klik OK. Nah, seperti itu. Sebetulnya di menu data validation itu nggak cuman validation kriterianya aja ya. Nggak cuman validation kriterianya, tapi di situ juga ada input message. Input message itu coba kita misalnya ketikkan di sini ya. Title itu dia semacam memunculkan jendela untuk memberitahukan pengguna bahwa dia harus mengisi sesuai kriteria. Tanggal pesan misalnya, harap isikan tanggal untuk 2021 saja. Gitu. Dan dia juga bisa kita setting kalau misalnya pengguna itu mengentry data yang tidak sesuai tujuan validasi kita. Itu misalnya salah, hanya bisa entry tahun 2021. Misalnya seperti itu ya. Oke. Ini validation message-nya muncul. Dan kalau kita mengetikkan data yang salah, misalnya kita ganti 2022, maka dia akan munculkan error message. Dan kalau untuk soal ini kita cukup membuat validation-nya aja, nggak perlu sampai ke input message atau error message-nya. Seperti itu. Oke, kita ke soal yang kedua. Ini diminta memastikan bahwa product line sebenarnya sesuai dengan yang terdaftar pada sheet referensi. Di kolom H ini ya berarti ya, kita blok dulu satu kolom H, kemudian kita masuk ke data masuk ke data tools, isinya ada data validation seperti tadi. Oke, karena di sini kita ingin memvalidasinya agar supaya hanya bisa diisi sebagaimana yang ada di sheet referensi, maka kita allow-nya adalah list. Gitu. Jadi dia hanya memperbolehkan diisi dengan data yang sudah tersedia dalam daftar. Daftarnya di mana? Kita tentukan di sini. Source-nya ada di references. Kita blok dari A2 sampai A8. Kita enter. Nah, di sini kita juga uncheck yang ignore blank-nya. Jadi dia nggak boleh kosong. Dan ini in cell dropdown-nya itu kita centang aja. Gitu. Jadi kalau kita centang in cell dropdown, maka di kolom tersebut akan muncul sebuah dropdown list yang isinya adalah daftar product lines yang diperbolehkan. Kalau sudah, kita klik OK. Kita coba lihat. Nah, di sini sekarang di product lines ada dropdown list-nya. Itu dia berisikan daftar product lines yang diperbolehkan untuk diisi ke kolom tersebut. Itu ya. Oke, itu untuk soal kedua. Soal ketiga, memastikan quantity order dan price each tidak nol atau minus. Quantity order sama price each. Oke, kita langsung blok aja kedua kolom ini sekaligus. Untuk membuat data validation-nya, kita klik di menu data, masuk ke data tools, di sini ada data validation. Oke, di sini yang diminta adalah quantity order dan price each itu tidak nol atau minus. Dia harus lebih besar dari nol ya, lebih mudahnya. Ini kalau nggak boleh nol dan nggak boleh minus berarti kan dia harus lebih dari nol. Oke, kita masuk, kita pilih yang desimal. Seperti itu, karena di sini untuk price each itu dia memiliki angka di belakang koma. Seperti itu. Kalau kita pilih yang whole number, maka kita hanya memberi validasi untuk data yang tipenya adalah bilangan bulat. Gitu. Tapi kalau dia bilangan yang memiliki angka di belakang koma, kita pilih yang desimal. Oke, seperti itu. Kriterianya di sini seperti sama halnya dengan yang tanggal atau date time. Kita bisa pilih dari mulai between sampai less than or equal to. Sesuai dengan kebutuhan validasi kita.
Karena di sini yang diminta itu adalah memastikan quantity order sama price is tidak 0 atau minus, artinya dia datanya itu valid ketika dia lebih dari 0. Maka kita pilih di sini adalah greater than atau lebih dari, yaitu kita ketikkan minimumnya itu 0, lebih dari 0. Seperti itu. Dan kita uncheck juga ignore blanknya, jadi dia tidak boleh kosong. Kalau sudah, kita klik OK. Coba kita tes validasinya. Kita edit salah satu selnya, kita beri minus misalnya. Nah, dia akan memunculkan pesan error. Oke, soal keempat. Yang memastikan customer name tidak boleh kosong. Customer name berarti customer name. Di sini ya, customer name dia tidak boleh kosong. Kita blok customer name di sini. Kita masuk ke menu data, data tools, ada data validation. Kita allow text length. Text length-nya itu adalah kita pilih. Jadi panjang teksnya itu kan kalau nggak boleh kosong berarti dia harus lebih dari 0 ya. Jadi kita pilih greater than 0. Dan juga kita uncheck yang ignore blank. Seperti ini. Jadi kita coba apakah validasinya berhasil. Kalau kita hapus salah satu selnya, oh dia masih bisa. Oke, tapi di sini dia ada pesan, ada warning ya. Warning yang isinya adalah the value in the cell is invalid or missing. Seperti itu. Jadi ketika kita edit, lalu kita enter, dia akan munculkan pesan error. Seperti itu. Coba misalnya diedit, lalu kita hapus, kita coba enter, maka dia tidak diperbolehkan, maka dianggap tidak valid. Seperti itu. Karena kita tadi sudah menentukan validasinya bahwa panjang teksnya tidak boleh 0 dan tidak boleh blank isi selnya. Oke, tadi soal keberapa? Soal keempat. Dan sekarang soal kelima. Memastikan order number bertipe numerik. Seperti itu. Nah, ini ya. Order number bertipe numerik. Oke, kolom A. Kita masuk ke menu data. Situ ada data tools, validation. Nah, sekarang kita coba menggunakan validasi yang kriterianya adalah custom. Seperti itu. Oke, memastikan order number bertipe numerik. Jadi kita perlu fungsi Excel yang bisa mengembalikan nilai true apabila tipenya itu numerik. Nah, fungsi Excel apa itu? Fungsi Excel yang bisa kita gunakan adalah isNumber. Ketikkan di sini sama dengan isNumber. Sini A2. Oke. Nah, ketika kita menggunakan isNumber A2, maka ketika A2 ini adalah angka, maka dia akan bernilai true atau secara tidak langsung dia dianggap valid gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan berupa number yang di dalam sel A2 itu, maka dia akan dianggap invalid karena formulanya menghasilkan nilai false. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita coba isikan teks di sini. Misalnya ABC. Nah, dia akan memunculkan pesan error bahwa nilai yang kita entrykan ke dalam A3 itu tidak memenuhi kriteria validasi yang ada di kolom tersebut. Oke, selesai soal kedua. Kita close, kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga ini adalah uji pengendalian. Gitu. Jadi kita ingin melakukan uji pengendalian. Di situ ada data transaksi yang nanti kita akan uji apakah pengendalian aplikasi itu sudah efektif untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau data yang invalid yang dimasukkan ke dalam aplikasi gitu. Sehingga data-data yang ada di transaksi tersebut, data transaksinya itu semuanya berisi data-data yang valid saja. Itu di sini kita diberi RCM. Coba kita baca dulu perintahnya, instruksinya. Oke, berikut ini adalah matriks risiko dan pengendalian. Jadi matriks risiko dan pengendalian ini adalah risiko-risiko yang diidentifikasi terkait pengendalian. Kemudian ada pengendalian yang sudah diterapkan oleh
si perusahaan atau dalam sistem informasi tersebut transaksi sales classic models. Di sini juga ada tujuan pengendalian. Nah, jadi di sini ada risiko dan pengendalian untuk melakukan uji pengendalian, dan uji pengendaliannya itu ditentukan di sini. Itu. Kita diminta melakukan pengujian atas pengendalian aplikasi sesuai dengan tujuan pengendalian yang dirumuskan. Jadi ketika kita melakukan uji pengendalian atau test of control, maka kita mengacu pada tujuan pengujian yang ditetapkan di sini. Itu. Kita diminta melakukan pengujian untuk transaksi sales yang ada di sheet sales ini. Itu ada 9 tujuan pengujian, sini ada 9. Kita diminta menguji transaksi sales berdasarkan 9 tujuan pengujian tersebut. Di sini ada sheet sales, ada sheet employees, ada sheet products. Nah, di sini juga ada kamus data, teman-teman. Kamus data ini berisi deskripsi untuk masing-masing sheetnya, masing-masing tabel. Itu masing-masing tabel nanti terdiri dari banyak sekali kolom. Ada banyak kolom di sini. Sama yang employees juga, yang products juga ada kolom-kolom yang deskripsinya bisa kita lihat di kamus data ini. Oke, yang pertama untuk sales di sini ada 17 kolom, employees ada 8 kolom, products ada 5 kolom. Oke, itu teman-teman nanti bisa melihat deskripsi dari masing-masing kolom di tabel tersebut. Yang akan kita uji adalah sheet sales ini, yang berisi transaksi penjualan perusahaan Classic Models. Oke, kita masuk ke soal pertama. Jadi risikonya adalah kesalahan periode order, harusnya transaksi hanya tahun 2021 saja. Jadi tujuan pengujiannya kita diminta memastikan kesesuaian periode ordernya. Seperti itu, yaitu hanya tahun 2021. Oke, kita pertama-tama kita blok dulu tabel sales ini, kemudian kita format sebagai table. Masuk ke home, kemudian format as table. Agar kita lebih mudah dalam melakukan pengujiannya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita copy sheet ini menjadi sheet baru sesuai risiko yang ingin kita uji. Kita taruh di move to end ya, di paling pojok. Oke, kita masuk ke risiko pertama atau 3.1, yaitu tanggal ordernya atau order date-nya itu hanya tahun 2021 aja. Oke, di sini kita buat kolom baru untuk melakukan pengujian. Gitu. Jadi yang diminta adalah kita ingin memastikan bahwa order date-nya itu hanya berisi tahun 2021 saja. Oke, kita buat fungsi Excel untuk menguji pengendalian yang ada di aplikasi sehingga kita bisa melihat apakah data yang ada di situ valid atau tidak. Kita gunakan fungsi if. Jika, nah di sini baru kita masukkan kriterianya tadi itu. Kriterianya adalah order date-nya itu memiliki tahun 2021. Jika untuk mengembalikan tahun dari sebuah tanggal, kita gunakan fungsi year. Jika tahun dari order date seperti ini sama dengan 2021, maka datanya valid. Kalau tidak, maka invalid. Seperti ini ya, kita gunakan fungsi if. Jika tahun dari order date itu sama dengan 2021, maka datanya valid. Kalau tidak 2021, kesimpulan yang kita ambil adalah datanya invalid. Jadi di fungsi if itu ada 3 argumen. Yang pertama itu kriterianya apa? Oke, yang year sama dengan 2021 ini kriteria dari pengujian kita. Kemudian argumen kedua itu adalah apa kesimpulan kita ketika kriteria ini itu bernilai benar. Dan argumen ketiga adalah apa kesimpulan kita jika kriteria ini salah. Jadi nanti ketika ada order date yang bukan 2021, maka dia akan masuk ke kesimpulan kedua, yaitu invalid. Oke, seperti ini. 3.1. Sekarang kita filter
yang data-data yang invalid. Oke, di situ ada 3 transaksi yang invalid. Kita tuliskan di hasil pengujiannya, terdapat 3 transaksi dengan periode order yang tidak sesuai. Itu bukan 2021. Oke, seperti ini ya kesimpulan atau hasil pengujian untuk tujuan pengujian pertama atau 3.1. Oke, yang kedua, ketidaksesuaian antara kode barang dengan nama barang. Jadi memastikan kesesuaian antara kode barang dengan nama barang. Oke, yang ada di sheet sales ini, kalau teman-teman baca di kamus data, itu ada product name, nama barang di sini. Nama barang sama di sini juga ada product code, kode barang dengan nama barangnya. Nah, kita ingin mengecek apakah kode barang yang ada di sini itu adalah betul atas nama barang yang ada di kolom B. Jadi kode barang yang di kolom B ini apakah benar memiliki nama barang sesuai yang ada di kolom G ini. Caranya gimana kita menentukan apakah nama barang yang di sini benar atau tidak? Kita bisa lihat di sheet products. Nah, di sini ada daftar produknya dari mulai kode produk sampai nama produk, kemudian ada line produk dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa mencocokkan nantinya apakah nama produk yang ada di tabel sales itu sudah tepat atau belum. Oke, caranya kita lookup terlebih dahulu, lalu kita cari nama barang yang ada di tabel produk, lalu kita cocokkan dengan yang ada di tabel sales. Gitu. Cara kerjanya seperti itu. Oke, sama seperti tadi kita gunakan fungsi if terlebih dahulu, atau tidak? Mungkin kita pertama-tama kita coba lihat terlebih dahulu apa nama barang dari kode barang yang ada di tabel sales ini. Jika kita mencarinya menggunakan tabel produk. Oke, jadi kita buat kolom bantu terlebih dahulu mungkin untuk memudahkan teman-teman memahami soal ini. Kita lakukan lookup terlebih dahulu atas kode barangnya. Lalu kita masuk, kita pilih table array-nya yaitu kolom A dan kolom B dari tabel products. Ini dan lupa kita kunci. Nah, yang akan kita ambil yaitu nama barang ada di kolom kedua. Kemudian false, jadi exact match. Jadi kita ingin mencocokkan dengan kode produk yang benar-benar sama. Oke, di sini kita sudah mendapat nama produk di tabel referensi. Seperti ini ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin membandingkan nama produk di tabel referensi dengan yang ada di tabel sales, produk name ini. Oke, artinya kita bandingkan aja, yaitu nama produk di tabel referensi kita uji apakah dia sama dengan nama produk yang ada di kolom G. Kalau dia nggak sama, maka hasil dari formula ini akan menghasilkan false. Kalau dia sama, dia akan menghasilkan true formulanya. Kita enter. Oke, sorry, saya tadi lupa belum copy sheet ini ya. Ini sheet 3.2, pengujian 3.2. Itu, lalu kita filter. Yang nilainya adalah false. Itu artinya dia tidak sesuai nama produk tabel referensi dengan yang ada di tabel sales. Oke, di situ ada 9 ya. Sini kita bisa lihat 9 dari 1052 transaksi itu salah. Itu nilai nama produknya salah. Nama produk di tabel referensinya Ferrari Enzo, tapi di tabel sales namanya Ferrari Alkenzo. Bagus sekali. Yes. Jadi ada 9 transaksi ya. Terdapat 9 transaksi
dengan nama produk tidak sesuai ada di tabel referensi. Itu simpulannya, hasil pengujiannya. Oke. Setelah ini kita masuk ke soal yang ketiga. Soal 3.3 maksudnya. Oke, risiko yang akan kita uji adalah kesalahan perhitungan matematis atas total penjualan. Jadi kita tujuan pengujiannya memastikan bahwa perhitungan matematis pada aplikasi sudah akurat. Oke, kita copy dulu tabel sales ini ke sheet baru untuk tempat kita melakukan pengujian, yaitu soal 3.3, risiko 3.3. Oke, yang diminta itu adalah memastikan akurasi perhitungan total penjualannya. Kita lihat dulu, di tabel ini ada total sales, total penjualan. Total penjualan ini adalah perkalian dari quantity order dikali dengan price each. Jadi jumlah dipesan berapa, harga per unitnya itu berapa, menghasilkan total sales. Kita ingin menguji apakah total sales ini akurat atau tidak. Apakah dia nantinya ada yang mengandung salah perhitungan di situ yang menandakan bahwa pengendalian aplikasinya tidak efektif atau tidak. Ya, artinya cara pengujiannya adalah kita bandingkan apa dengan apa? Kita bandingkan total sales ini dengan hasil perkalian antara quantity order dengan price each-nya. Artinya ya, total sales sama dengan quantity order dikali price each. Jika terjadi perbedaan, maka formula yang kita ketikkan ini akan menghasilkan nilai false. Kalau benar, maka dia menghasilkan nilai true. Kalau benar kan berarti artinya cocok ya perhitungannya, bahwa total sales itu sama dengan quantity order dikalikan dengan price each. Kita klik enter. Oke, kita rename nama kolomnya 3.3. Kita filter lagi apakah ada data yang invalid. Ada data yang invalid, yaitu 12 dari 1052 transaksi. Oke, terdapat 12 transaksi dengan perhitungan matematis total penjualan yang inakurat. Oke, seperti itu. Kita masuk ke risiko 3.4, adanya harga satuan maupun jumlah dipesan yang tercatat dengan nilai minus. Artinya kita tujuan pengujiannya ingin memastikan validitas nilai yang diinput. Oke, seperti biasa kita copy sheet sales. Nah, seperti ini kita rename 3.4. Oke. Jadi kita diminta untuk memastikan bahwa harga satuan maupun jumlah yang dipesan itu tidak ada yang tercatat dengan nilai minus. Ini ya. Oke, artinya formula yang akan kita buat adalah kita ingin memastikan bahwa quantity order itu lebih dari sama dengan 0. Karena yang diminta di sini hanya tidak boleh minus aja ya, berarti 0 masih diperbolehkan di situ. Oke. Seperti ini. Dan yang kedua adalah price each-nya itu juga sama. Tidak boleh minus, artinya dia lebih dari sama dengan 0 juga. Di sini kalau misalnya ada dua kriteria yang akan kita evaluasi, maka kita bisa menggunakan fungsi logika. Fungsi logika yang kita gunakan apa? Ada beberapa fungsi logika yang bisa kita gunakan. Ada AND, ada OR, tergantung dengan kebutuhan pengujian kita. Kalau kedua kriteria itu harus terpenuhi dua-duanya, maka kita gunakan fungsi logika yaitu AND. Tapi kalau hanya perlu dipenuhi satu saja dari kedua kriteria itu, maka kita bisa menggunakan OR. Seperti itu. Tapi karena di sini kedua kriteria itu harus terpenuhi untuk memastikan validitas data, maka kita gunakan fungsi AND. Jadi quantity ordernya itu lebih dari sama dengan 0 dan price each-nya sama juga lebih dari sama dengan 0. Gitu.
Oke, ini 3.4. Apakah ada quantity order atau price X yang negatif? Kita lihat. Ya, di sini ada 9 transaksi dengan quantity order dan price X yang negatif. Kita buat kesimpulannya atau hasil pengujiannya. Terdapat 9 transaksi dengan harga satuan maupun jumlah satuan atau jumlah dipesan yang invalid atau tercatat dengan nilai minus. Seperti itu. Oke, kita masuk ke risiko 3.5. Kesesuaian antara barang dengan kategori barang. Kita diminta tujuan pengujiannya memastikan kesesuaian barang dengan kategori barang pada tabel transaksi. Oke, di sini ada kategori barang. Kategori barang itu maksudnya yang product lines ini ya. Product lines ini kategori barangnya. Kita ingin memastikan bahwa product lines yang ada di kolom H ini sudah tepat sesuai yang ada di tabel referensi. Tabel referensi yaitu di tabel produksi. Di masing-masing produk itu punya kategorisasinya sendiri-sendiri atau line produknya. Kita ingin memastikan bahwa yang ada di tabel sales itu sudah sesuai dengan tabel referensi yaitu tabel products. Oke, untuk memudahkan tabel productsnya kita format menjadi tabel terlebih dahulu ya. Kita format as table seperti ini. Oke, ini untuk memudahkan nantinya ketika kita menentukan tabel arrays-nya waktu melakukan lookup. Karena kita untuk mendapatkan line produk atau kategori produk yang sesuai dengan tabel referensi, kita perlu melakukan lookup terlebih dahulu. Oke, kita lakukan pengujian. Kita copy dulu sheet-nya. Oke, kita buat copy. Ya, kita salin sheet-nya, lalu kita pindahkan ke akhir waktu N. 3.5. Oke, pengujiannya bisa teman-teman pisah juga seperti tadi. Yaitu pertama kita cari dulu kategori produk yang ada di tabel referensi atau tabel masternya. Kita lakukan lookup ya. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. Yang kita lookup apa? Yang kita lookup adalah product code ini atau kode produknya. Kode produk ini kita cari di tabel products. Di sini kita pilih semuanya tabel products ini. Seperti ini ya. Kita blok semua tabel products. Oh, maaf, saya tadi masih salah. VLOOKUP dulu. VLOOKUP product code. Kita cari product code ini ke tabel products. Seperti itu. Cari kita VLOOKUP product code-nya ini ya. Oke, kita ulang lagi ya. Kita VLOOKUP product code, ke tabel products semuanya. Sorry. Saya ketik terus ya. Seperti ini. Nah, produk code itu kita cari ke tabel produk ya. Sini kan ada kode produk juga sama. Jadi kita cocokkan, kalau kode produknya cocok, maka kita akan ambil nilai di kolom yang lain. Gitu. Kolom yang lain kolom keberapa? Kategori produk itu ada di kolom ke 1, 2, 3. Ada di kolom ketiga di sini ya.
Kita ketikkan 3. Kita gunakan exact match, artinya kode produknya harus benar-benar cocok. Ini, oke, ini jenis produk sesuai referensi. Nah, setelah kita dapatkan yang jenis produk sesuai pada tabel referensi, maka kita bisa bandingkan apakah jenis produk di tabel referensi itu sudah sama dengan yang tercatat di tabel salesnya di kolom produk lain, di kolom H. Seperti itu. Kalau nggak cocok, maka dia akan formula tersebut akan menghasilkan nilai false. Seperti ini. Oke, di situ ada 9 transaksi ya, 9 transaksi yang jenis produknya tidak sesuai dengan tabel referensi. Produk yang kategorinya tidak sesuai dengan tabel referensi. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, soal 3.6. Penjualan oleh pegawai dengan jabatan selain sales rep. Oke. Di tabel sales ini kita bisa lihat ada employee number sama employee name ya, yang merepresentasikan identitas pegawai atau sales yang sales representatif yang bertanggung jawab terhadap setiap transaksi. Kita ingin mengetahui apakah ada pegawai yang dia bukan wewenangnya atau bukan jabatannya sales rep. Ada di mana? Ada di tabel employees di sini. Ini ada jabatannya. Jadi yang benar itu adalah jabatannya harus sales rep. Kalau selain itu maka kita tandai sebagai data yang invalid. Itu yang dimulai soal ya. Oke, kita seperti biasa copy dulu sheet salesnya. Sekarang kita menguji risiko 3.6. Oke, kita seperti tadi kita gunakan fungsi lookup. Yang kita lookup adalah employee number ini. Employee number kita lookup ke tabel employees. Sini ya. Employees dari ID pegawai sampai jabatan. Semuanya kita ambil. Jangan lupa kita kunci. Oke, seperti itu. Yang akan kita ambil ketika nilainya ID pegawainya cocok adalah kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom ke-8 ya, isinya adalah jabatan. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan false, yaitu harus exact match. ID pegawainya harus benar-benar cocok untuk mengambil kolom ke-8. Oke, kalau sudah, hasil lookup ini kita akan bandingkan dengan kriteria, yaitu seharusnya jabatannya itu adalah sales rep. Seperti ini ya. Jadi hasil lookupnya itu seharusnya sales rep. Kalau dia tidak sama dengan sales rep, maka dia salah. Gitu. Kalau benar, maka ya betul, transaksinya valid. Oke, seperti itu. Ini 3.6. Kita lihat, kita filter dulu apakah ada transaksi yang nilainya yang hasil pengujiannya itu false atau datanya tidak valid. Oke, ada 4 transaksi ya. Ada 4 transaksi yang hasil pengujiannya tidak valid, yaitu penjualan oleh Anthony Bow dan William Peterson. Anthony Bow dan William Peterson ini adalah, kita coba lihat, oke, William Peterson itu adalah sales manager, Anthony Bow juga sales manager, bukan sales representative. Oke, kita buat hasil pengujiannya. Terdapat 4 transaksi yang dilakukan atau dicatatkan bukan oleh sales rep melainkan sales manager. Ya, berikutnya risiko 3.7, shipping time mendahului order time-nya.
Oke, kita lihat di tabel sales ya. Di sini ada order date sama ship date. Jadi masing-masing penjualan ini ada tanggal pemesanannya. Jadi si pelanggan itu membuat pesanan ke perusahaan, lalu perusahaan akan mengirimkan barangnya. Oke, secara logika, pengiriman barang itu dilakukan setelah ada pesanan. Gitu. Jadi tidak seharusnya barang itu dikirimkan terlebih dahulu tanpa adanya konfirmasi pesanan oleh si pelanggan atau customer. Kita copy dulu sheet salesnya ini untuk melakukan pengujian atas risiko 3.7. Kita copy, kita rename, sheetnya adalah 3.7 untuk merepresentasikan nomor risiko yang sedang kita uji. Oke, cara mengujinya bagaimana? Kita gunakan formula Excel untuk menguji kriteria yaitu ship date seharusnya lebih dari order date. Itu sama dengan ship date seharusnya dia lebih dari atau sama dengan order date-nya. Kalau sama kan masih nggak apa-apa ya. Dia dipesan di hari itu, dikirim di hari itu juga masih memungkinkan, masih masuk akal. Oke, tapi kalau misalnya ada order date yang dia itu lebih order date yang dia itu lebih dari ship date atau setelah ship date, jadi dia dikirimkan terlebih dahulu barangnya lalu kemudian masuk ordernya, maka di situ ada data yang invalid. Oke, ini 3.7. Oke, kalau sudah kita filter yang false. Ini ya, wow, ada 25 transaksi yang invalid. Gitu. Oh, bukan, sorry. Di sini ternyata untuk yang ship date-nya kosong, dia dibaca sebagai invalid. Seperti itu. Oke, berarti kita harus menambahkan kriteria baru dalam pengujian kita. Itu. Karena di sini kan ada beberapa yang cancelled ya. Kalau dia cancelled dan ship date-nya kosong, maka dia valid. Gitu. Oke, kita clear filter dulu, kita perbaiki rumusannya ya. Oke. Tambah dulu fungsi if-nya. Jika n dan jika ship date-nya itu kosong dan statusnya itu adalah cancelled seperti ini. Oke. Tadi ya true ya. Kita beri nilai true. Kalau tidak, gitu. Kalau bukan tanggal ship date-nya kosong dan statusnya bukan cancel, maka kita baru taruh rumus kita yang tadi, yaitu ship date itu adalah lebih dari sama dengan order date. Di rumus kita yang awal tadi ya, rumus sebelum kita ubah supaya bisa mengakomodasi ada transaksi yang statusnya adalah cancel atau dibatalkan dan sehingga ship date-nya kosong. Oke, kita coba enter rumusnya. Nah, sekarang kita lihat berapa anomali data di situ yang menunjukkan kelemahan pengendalian, yaitu yang nilai hasil evaluasinya false. Oke, sekarang ada 9 transaksi yang nilainya false. Seperti itu, teman-teman. Nah, sini kita bisa lihat dikirimnya itu bulan Juni, ordernya bulan Juli, dan seterusnya. Jadi tadi ada berapa? Saya lupa. Sorry. Ada 9 ya. Ya, ada 9 transaksi yang tidak valid. Terdapat 9 transaksi dengan shipping time mendahului order time. Seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke risiko 3.8. Itu ada order number yang hilang atau artinya order numbernya tidak berurutan. Kita perlu memastikan kelengkapan order ID. Tujuan pengujiannya memastikan kelengkapan order ID yang dihasilkan oleh aplikasi. Oke, kita copy dulu sheet salesnya. Move to end.
risiko 3.8. Bagaimana cara mengujinya? Cara menguji untuk mengidentifikasi adakah nomor order yang lompat, yaitu kita pertama kali terlebih dahulu kita harus membuat nomor yang urut. Bagaimana cara membuat nomor yang urut? Kita lihat nih. Nomor yang paling kecil itu adalah 10, 100 ya. Dan yang paling gede 111, 61. Oke, yang paling mudah kita copy aja yang pertama nih. Taruh di sini. Kemudian sama dengan ini tambah 1. Ini buat biar bikin nomor yang urut ya. Order number urut. Gitu ya. Nah, yang baris kedua ini kita copy terus sampai ke bawah. Kayak gitu. Kita coba lepasin dulu. Nah, di sini kan dia akan bikin nomor yang urut tuh. Karena tadi kita sudah bikin formula, yaitu yang baris kedua itu adalah baris pertama ditambah 1. Baris pertamanya kita copy dari tabelnya aja. Tetapi baris kedua adalah satu angka setelah baris sebelumnya. Dia akan membuat angka yang urut sampai nomor yang terbesar yang ada di tabel sales ini. Ini kita lanjutin aja copy-nya sampai ke bawah. Kita copy terus sampai besok lagi ya. Sampai ketemu angka yang paling gede ya teman-teman. 11.157. Oke, masih kurang ya. Seharusnya sampai 11.161. Jadi kita ngopinya masih kurang banyak. Ini ya ngopinya ya. Sampai 11.161. Jadi kita udah dapat nomor yang urut. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya kalau nomor order yang urut itu harusnya sepanjang ini. Tapi dia kita tabel sales itu sampai sini aja. Ini ada sekian data yang hilang. Tapi nanti kita identifikasi data-data mana aja atau nomor order mana aja sih yang hilang. Caranya gimana? Caranya kita bisa gunakan COUNTIF. COUNTIF itu adalah menghitung data jika kriteria itu terpenuhi. Oke, kita coba praktekkan aja ya. COUNTIF range-nya apa? Range yang akan kita COUNTIF itu adalah range order number ini. Range order number akan di COUNTIF. Diapain maksudnya di COUNTIF? Range order number ini dia akan dihitung. Dihitung ada nggak sih yang nilainya itu memenuhi kriteria yang akan kita tetapkan. Itu. Apa kriteria yang akan kita tetapkan? Yaitu nomor order yang akan kita uji apakah dia itu ada atau enggak di situ. Yaitu yang ada di nomor order number yang sudah urut. Satu persatu ya teman-teman. Gitu. Jadi untuk masing-masing fungsi itu mewakili order number yang akan kita hitung. Apakah dia ada atau tidak di tabel sales. Oke, di sini kita beri kolom hasil COUNTIF. Nah, untuk nomor order 10.100, hasil COUNTIF-nya itu ada 1. Artinya, order number 10.100 ini ada 1 buah di tabel sales. Gitu. Artinya dia ketemu kan, ada kan. Kalau dia nggak ketemu, maka hasil COUNTIF-nya 0. Kayak gitu. Oke, ini coba kita copy rumusnya ya teman-teman. Sampai ke bawah. Sampai ke nomor order yang terakhir. Ada nggak ya yang nomornya itu, yang jumlahnya itu 0. Artinya kalau jumlahnya 0 kan, dia nggak ada tuh di tabel sales. Kalau dia nggak ada di tabel sales, artinya nomor itu apa teman-teman? Lompat. Seperti itu. Kalau nggak ketemu, maka nomor itu lompat. Kita coba filter apakah ada yang hasil COUNTIF-nya itu 0. Itu artinya kalau hasil COUNTIF-nya 0, apa teman-teman? Lompat. Kita filter. Kita lihat apakah ada yang hasil COUNTIF-nya 0. Ada. Ini yang 10.179 ini nggak ada.
dan seterusnya. Berarti ada 10 nomor order yang hilang. Kita coba cek ya, apakah nomor 10.179 ini benar-benar hilang atau enggak. 10.179. Kita coba cocokkan ya. 10.179, 10.170. Nah, di sini 10.178. Setelah itu langsung lompat ke 10.183. Artinya yang 79, 80, 81, 82, yang 4 nomor order itu nggak ada gitu, melompat. Nah, maka sini hasil count if-nya itu 0. 9, 80, 82, dia 0 hasil count if-nya. Oke, gampang ya teman-teman. Sangat mudah dipahami seharusnya. Dia ada 10 order number yang lompat. 10 order number. Oke, sampai kita ke soal terakhir atau risiko terakhir, itu ada barang yang dikirimkan meskipun status pesanannya masih disputed bahkan cancel. Gitu. Oke, tujuan pengujiannya kita diminta memastikan pengiriman barang hanya dilakukan atas transaksi yang nggak dispute atau cancel. Oke, seperti biasa kita copy dulu sheet sales-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita copy sheet sales-nya. Oke, jadi kita ingin mengidentifikasi apakah ada barang yang dikirim artinya ship date-nya nggak kosong, tapi statusnya itu bukan ship, artinya dia masih dispute atau bahkan di cancel. Tuh. Oke, jadi kita untuk mengecek apakah ada transaksi yang demikian, yang kriterianya seperti itu, kita bisa gunakan fungsi logika, baik AND maupun OR. Oke, kita coba lihat. Jadi seharusnya kan jika ship date-nya nggak kosong, maka statusnya itu bukan cancelled dan bukan disputed, seperti itu ya. Oke, cara membuat kriterianya kita bisa gunakan fungsi yang pertama itu fungsi N. Ini ya, N. Yang kriteria pertama itu adalah ship date-nya itu tidak kosong. Maka untuk merepresentasikan tidak kosong di Excel itu kita bisa menggunakan dua fungsi. Yang pertama itu is blank, ship date-nya is blank, tapi kita not, di not is blank, jadi ship date-nya itu tidak kosong. Kayak gitu ya teman-teman, ship date-nya tidak kosong. Oke, ini kriteria yang pertama, ship date-nya nggak kosong. Kalau ship date-nya nggak kosong, seharusnya dia nggak disputed dan nggak cancel. Oke, berarti kita gunakan N lagi di situ untuk kriteria yang kedua. N statusnya itu tidak sama dengan disputed dan statusnya tidak sama dengan cancel. Kalau dia memenuhi kriteria ini, maka dia transaksi itu valid atau akan menghasilkan nilai true. Kalau enggak, maka dia akan menghasilkan nilai false yang artinya transaksinya tidak valid. Oke, seperti ini. Ini risiko 3.9. Ini ya teman-teman. Sorry, salah. 3.9. Kita filter apakah ada yang tidak valid. Oke, di sini masih ada yang disputed, tapi barangnya dikirim. Cancel tapi barangnya dikirim. Nah, permasalahannya di sini masih ada yang ship date-nya itu
kosong. Seharusnya transaksi ini tuh valid. Mungkin saya salah menuliskan rumusnya. Coba kita ganti rumusnya, kita perbaiki rumusnya. Mungkin kita jangan gunakan not is blank, tapi kita ganti dengan ship date-nya itu adalah di sini ship date-nya tidak sama dengan ketik gitu. Jadi ship date-nya nggak kosong, tetapi statusnya itu adalah disputed atau statusnya itu nggak sama dengan disputed dan statusnya nggak sama dengan cancel. Ini ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi yang nilai evaluasinya false. Oke, ternyata masih ada ya. Bagus sekali. Oke, dia nggak kosong, dia padahal di sini kosong. Kosong tapi cancel. Ship date-nya itu tidak sama dengan kosong yang barangnya dikirimkan. Oh, ya tahu. Oke. Ini berarti harus kita ubah nih cara pengujiannya. Kita ubah ya cara pengujiannya ya. Kita gunakan fungsi if aja. Jika, kita langsung fokus aja ke data yang nggak valid. Jika ship date-nya itu tidak sama dengan ketik seperti ini. Oke. Jika ship date-nya nggak sama dengan ketik, maka kita uji lagi. Jika statusnya itu adalah ini harusnya N ya. Statusnya itu kita gunakan atau ya. Jika statusnya itu cancel seperti ini, atau statusnya itu adalah disputed seperti ini. Jika dia ship date-nya nggak kosong, kemudian statusnya cancel dan dispute atau disputed, maka di sini kita bisa bilang bahwa transaksinya invalid. Kalau statusnya nggak cancel atau statusnya bukan disputed, maka dia valid. Seperti itu. Oke, benar nggak ya cara perumusan seperti ini? Kita coba lihat dulu ya. Jika ship date-nya itu nggak sama dengan kosong. Gitu. Oke, kalau dia benar nggak sama dengan kosong, maka kita cek statusnya. Statusnya cancelled atau disputed. Kalau statusnya cancelled atau statusnya disputed, maka dia nggak valid. Kalau statusnya bukan itu, maka statusnya valid. Maka nilainya valid. Ya, gitu. Oke. Seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dia sama dengan kosong, artinya kriteria yang pertama ini salah, otomatis kan dia sudah pasti benar ya. Valid. Gitu. Oke, kita coba filter yang invalid. Nah, sekarang hanya tersisa transaksi yang ada ship date-nya, alias dia sudah dikirimkan barangnya, tapi statusnya adalah disputed atau cancel. Ada 14 transaksi. Terdapat 14 transaksi yang telah dikirimkan barangnya meskipun statusnya
disputed atau cancel. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk soal 3. Kita save dulu soal 3. Kita close. Soal 3. Oke, mungkin kita sekian pembahasan untuk soal 1, soal 2, dan soal 3. Nanti untuk soal 4 dan soal 5 kita sambung ke video berikutnya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.